Makasih Pak Hamdani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali hari ini bisa menemani kawan-kawan semuanya di acara pelatihan kita ini. Pelatihan ini ditujukan untuk mengantarkan kita semua ke dunia baru yang diprediksi akan merubah pola kita di masa yang akan datang, yaitu dengan dibuatnya Google Suite for Education. Dan Bapak Ibu pastinya sudah dikirimkan semuanya, hampir di semua sekolah di Indonesia, akun belajar ID-nya. Nah, tujuan dari pelatihan kita hari ini adalah untuk memaksimalkan akun belajar ID yang sudah kita terima dari kementerian. Dan kita berdiskusi bersama, pola pelatihan kita hari ini Bapak Ibu lebih banyak ke praktek langsung ya. Praktek langsung supaya kita bisa menjadi terbiasa saja gitu ya. Karena dengan terbiasa itu nanti akan sangat membantu pembelajaran kita di kelas dan pengelolaan sekolah. Hari ini kita akan di hari pertama ini materi disampaikan oleh Bapak Arifin, beliau dari SMP di Dompung ya, Pak Arifin, Duta Rumah Belajar. SMA 3 Dompung. SMA 3 Dompung. Beliau Duta Rumah Belajar 2020 gitu. Dan langsung saja materi sudah kita bagi, nanti hari kedua Tiang, hari ketiga Pak Samsul ya. Hari pertama ini kita mengaksikan Google Drive dan sebagainya. Langsung aja kepada Pak Arifin mungkin. Oh ya, minta kerjasamanya Bapak Ibu nanti supaya mikrofonnya dimatikan masing-masing, kecuali jika bertanya ya, kemudian langsung dimatikan lagi, atau bisa melakukan pertanyaan lewat chat gitu. Saya kira itu aja kepada Pak Arifin, silahkan, waktu yang serahkan. Terima kasih Pak Hasto. Cek jelas suaranya Pak Guru? Udah bagus. Oh iya, udah bagus. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arifin, guru fisika di SMA 3 Dompung, dan kebetulan di tahun 2020 kemarin diberikan amanah untuk membersamai Bapak Ibu guru semua di NTB, menjadikan tugas estafet dari Bapak. Maaf Pak Arifin, ada suara lain yang mengganggu. Oh, iya. Ibu Sri Rahmawati mungkin bisa menutup mic-nya. Iya. Bu Sri Rahmawati. Tolong mic-nya ditutup Bapak Ibu. Ya. Makasih. Oh, ya, makasih. Makasih ya. Kebetulan saya dari guru fisika SMA 3 Dompung, dan tahun 2020 kemarin diberikan amanah membersamai Bapak Ibu guru hebat semua di Nusa Tenggara Barat, melanjutkan tunggak estafet dari rumah belajar sebelumnya. Ada Bian, ada Pak Samsul Farozi barusan tadi sebagai pembawa acara, dan Pak Hasto barusan, dan beliau di 2019, dan kebetulan 2020 nyebrang ke Pulau Sumbawa, Bapak Ibu guru, mohon maaf. Jadi untuk tahun 2020 Duta Rumah Belajar di Nusa Tenggara Barat. Oke, Bapak Ibu guru, lanjut. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan bagi materi untuk bidang pengenalan G Suite. Untuk di hari pertemuan pertama kita akan membahas 3 aplikasi vital yang ada di Google atau aplikasi belajar.id, yaitu dari mulai Google Drive, Google Doc, dan Google Dokumen, dan Google Slide. Izin presentasikan. Mungkin sebelum mohon maaf, sebelum masuk ke Google Doc, mungkin saya sedikit nanti masuk ke pengenalan G Suite yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat di file
Classroom-nya. Oke. Oke. Bisa kelihatan Pak Guru ya? Pak Asto? Bapak Guru kelihatan? Ya, sudah bisa Pak Arfi. Oke, ya. Bagus Pak, bagus Pak, Oke. bagus. Oke. Jadi untuk pengenalan di awal kita kebetulan di Google Master Trainer di kelas atau kedua kita ada 2 dari Dompo kebetulan kemarin, dan mungkin kalau kalau tidak salah ada 4 yang dari Lombok, termasuk Pak Satmo Farodi sama Pak Hasto, kebetulan sama-sama ke rumah belajar. Oke, lanjut. Jadi ini tadi mungkin yang disampaikan oleh Bapak Farodi. Jadi perkenalkan, beliau di rumah belajar tahun 2018, Pak Hasto 2019, dan Mada di 2020. Terus jadwal pelatihan atau pematerian kita nanti secara umum nanti akan kita awali dari pengenalan dulu di slide nanti di pertama ini, slide ini, dan berikutnya nanti kita lanjut ke Drive, Google Docs, sama Google Slide. Nanti selebihnya nanti akan dilanjut oleh Pak Hasto di pertemuan kedua besok. Oke, materinya. Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf, bisa agak didekatkan mikrofonnya? Oh, kurang besar ya? Ya. Ya, dekat Pak Hasto ya? Iya, mohon maaf. Ya, jelas Pak Guru? Mohon maaf. Ya. Oke, ya. Ya. Oke, jadi mengapa akun belajar.id? Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua PGRI tadi, bahwa kita sebenarnya sudah mendapatkan akun pembelajaran semua di seluruh Indonesia, baik dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Nah, cuman memang sebagai informasi, memang khusus untuk di Dompu sendiri, saya pribadi kebetulan kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi. Ternyata mohon maaf, di Dompu sendiri itu yang lebih khusus, karena kebetulan untuk di Sumbawa secara umum saya belum sempat masih dijadwalkan ya. Jadi baru sekitar 20-30% yang baru mengaktifkan. Nah, itu permasalahan sekarang adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan, karena akun belajar ini sampai Juni kalau tidak diaktifkan akan hangus dengan sendirinya. Dan sangat sayang sekali karena banyak fitur yang bisa kita maksimalkan, terutama untuk pembelajaran PJJ untuk saat ini. Oke, untuk siswa dan guru bisa dilihat di sini mungkin, dan Bapak Ibu guru mungkin sudah membaca sebelumnya ya. Mungkin kita lanjut saja mungkin. Dan ini dasar hukumnya, dasar dari peraturan yang mendasari dari akun belajar.id. Oke, nah untuk nanti pengenalan ke pengintegrasian ke portal rumah belajar, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Samsul Faroji di hari ketiga, kalau tidak salah. Ya, nanti sama beliau nanti akan masuk ke portal rumah belajar, di mana nanti akun belajar.id ini akan kita maksimalkan di sana juga. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara aktivasinya? Mohon maaf, mungkin saya tidak sampaikan karena sudah Bapak Ibu secara umum sudah mengaktifkan semua. Nah, cuman sedikit perlu saya sampaikan dan lebih mungkin ke arah Pulau Sumbawa ya, terutama Dompu juga. Jadi untuk di Pulau Lombok dan Mataram secara khusus mungkin tidak terlalu gitu. Jadi untuk di daerah memang kita masih harus banyak melakukan sosialisasi. Termasuk untuk pendaftaran sekarang, itu kemarin yang kita lihat itu masih tumpang tindih antara akun belajar ID dengan akun Gmail biasa. Jadi setelah kita cek ternyata nggak sinkron, ternyata kebetulan kita cek masih akun Google yang dipakai. Karena memang dari awal memang masih terbiasa dengan Gmail-nya. Nah, disinilah kita mulai harus mau melakukan move on atau melakukan perubahan, memindahkan dari akun Google Gmail biasa, kita migrasi ke akun belajar.id. Penyimpannya yang pasti kelebihannya adalah ini yang paling utama, penyimpanan data itu tidak terbatas. Nanti kita bisa lihat di sana, seperti yang Pak Hasto sampaikan, nanti kita lebih banyak ke prakteknya. Fitur-fitur canggihnya nanti kita juga akan lihat di sana. Terus keamanan pasti sudah dijamin oleh pihak Google-nya. Nah, untuk memindahkan, nanti kita bisa lakukan. Terus kapasitasnya, penyimpanan file, mohon maaf mungkin agak cepat saya, karena kebetulan file ini sudah di-share sebelumnya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah sempat lihat sebelumnya, cuman saya kita menyamakan persepsi dari awal. Oke, untuk kapasitasnya 15 GB untuk pribadi yang Bapak Ibu guru punyai sementara ini, yang sebelum akun belajar. Tapi untuk yang G Suite belajar ID ini kita tanpa batas. Terus di sini ada kelebihan juga, ada drive bersama yang selama ini kalau kita pakai akun pribadi nggak ada, tapi di G Suite ada. Nanti kita bisa lihat juga. Terus fitur di Google Meet-nya juga nanti akan dibahas di
Berikutnya, di akun pribadi itu tidak bisa merekam, tapi untuk yang sekarang kita pakai, kebetulan sekarang hostnya adalah Pak Sam Farozi, beliau bisa merekam kegiatan daring untuk hari ini. Terus video call pun ini sudah tersematkan di akun Google Classroom-nya. Sedangkan yang di lama itu belum ada. Oke, kapasitas tadi sudah sampaikan untuk di Google Classroom-nya yang lama atau yang pakai yang free itu cuma 20 guru sampai 250 siswa, tapi kalau untuk yang akun G Suite ini sampai 1000 siswanya. Oke, untuk sekolah yang besar mungkin bisa pakai sana. Penugasan di Classroom juga, akun pribadi itu tidak dapat import nilai file dari Google Form. Tapi di akun G Suite ini ada nanti importnya, akan kelihatan di sana, akan kita bisa lihat juga nanti. Oke, selanjutnya pemindahan data dari akun pribadi ke akun belajar ID. Nah, ini mungkin nanti kita kita lakukan secara langsung saja. Ini cuma kita sebagai pengenalan untuk G Suite-nya. Terus ini ada penyampaian dari salah satu direktur jenderal dari UNESCO. Belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan yang sangat besar. Memang sangat sangat besar sekali. Jadi ada hikmah yang kita bisa ambil dari adanya pandemi ini. Salah satunya adalah pembelajaran secara daring, secara online ini sangat banyak sekali kita lakukan. Nah, masalah dalam pembelajaran jarak jauh biasanya kita yang selama yang kita lakukan ya data itu hanya diakses untuk perangkat tertentu. Nah, itu mungkin untuk sekolah-sekolah yang notabene mungkin agak tengah ataupun pinggir itu sangat mengalami hal itu. Terus yang kedua adalah takut rusak hilang karena memang rata-rata masih manual, kita colok dan sebagainya, kita pakai hard disk, flash disk dan sebagainya. Terus ini yang paling sering kentara, apalagi yang menggunakan gadget atau yang menggunakan handphone. Biasanya full gitu. Terus, nah Google for Education itu menginspirasi pembelajaran kapan saja, di mana saja. Perangkatnya dalam pengelolaan pembelajarannya sudah ada di sini semua. Kita bisa lihat. Nah, untuk Chromebook mungkin kita tidak terlalu bahas karena memang kebetulan saya kurang tahu untuk yang di sekolah lain ya. Tapi kalau di Chromebook saya informasi terakhir saya belum pernah mendengarkan untuk yang mendapatkan bantuan untuk yang Chromebooknya sendiri. Ini untuk G Suite for Education-nya itu perangkat ini mendapat peringkat nomor 1 sekolah di Amerika, di Kanada dan Swedia. Terus penggunanya sampai 140 juta siswa guru, terus 440 juta siswa penggunaan di Chromebook, kalau yang di Chromebook ya. Dan ada 100 juta siswa yang sudah menggunakan Google Classroom. Oke, nah ini fitur-fitur yang nanti kita akan bahas secara detail satu. Jadi G Suite for Education itu kita bisa berkolaborasi di mana saja dengan perangkat yang produktif desain untuk pembelajaran interaktif. Yang pasti kita bisa kolaborasi itu yang paling sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran saat ini. Oke, fiturnya dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan. Nah, Classroom, ini seperti kapasitas yang tadi sudah di depan di atas, ini sebagai tambahan aja. Nanti di Classroom akan dibahas juga di berikutnya. Ada Google Meet juga tadi sudah disampaikan di depan. Kita sudah bisa menggunakan 100 peserta termasuk untuk kegiatan hari ini. Kita bisa sampai 100 peserta. Kalau nanti upon lebih, nanti akan kita arahkan yang sudah disampaikan oleh Bapak Samsul Farozi. Kita arahkan untuk yang ke Google, yang ke YouTube yang live. Oke, teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tetapi kalau teknologi itu di tangan guru yang hebat akan menjadikan sebuah transformasional. Sangat akan kita dambakan itu. Terus perjalanan mendidik dari belajar ke inspirasi, dari mulai kita biasa setiap hari ikut webinar, training, implementasi, gitu kan. Untuk yang di penggunaan Google for Education, maka untuk pengembangannya, enterprise-nya kita di Google level 1. Nanti kalau teman-teman yang kita termasuk yang di gelombang kedua, ikut ke batch 2 atau gelombang kedua, itu kita mungkin di bulan depan kita akan ada ujian dan untuk yang untuk level 1-nya. Nanti akan naik sampai level 2 sampai bisa jadi trainer dari coach dan inovator misalnya di belakangnya. Terus seri belajar di mana saja itu kita bisa lakukan dengan interaktif, dengan menggunakan komunikasi yang efektif dan melakukan dengan plan yang beragam. Nah, untuk prakteknya nanti kita bisa menggunakan G Suite, terus mengolah data nanti di Google Classroom, kolaborasi di Docs, Slide, dan Sheet, dan melakukan survei dengan Google Form, lanjutan untuk menggunakan Classroom secara interaktif, penggunaan video call Google Meet tadi untuk penanganan Google Calendar juga, sampai ke pengelolaan email sendiri yang biasa kita lakukan mungkin tidak terlalu kita hiraukan ya, ternyata masih banyak fitur ataupun hal-hal yang mungkin kita belum kenal di email itu sendiri, di Gmail itu sendiri. Dan yang pasti untuk di akhir nanti bisa mengisi daftar hadir dan kita nanti di akhir akan ada penutupan. Oke,
Belajar di mana saja ini bisa kita lihat di web di Belajar ID, dan untuk yang grup Facebooknya, untuk yang belajar Google untuk Google for Education, kita bisa lihat di bit.ly grup belajar.id. Oke, daftar tadi nanti dilihat di belakang. Oke, Bapak Ibu Guru, mungkin itu yang mengawali untuk pengenalan di Google for Education atau Google Sheet for Education. Oke, Pak Hasto, lanjut kita langsung ke materi Google Iya, Drive. ya, langsung Oke, siap. pembimbingan aja, Pak. Siap, Bapak. Oke, saya ada slide sedikit Bapak Ibu Guru, nanti habis itu nanti kita melakukan praktek langsung. Nanti mungkin kita interaktif dengan Pak Hasto, nanti ada pertanyaan langsung kita coba bisa lakukan secara bersama-sama. Oke, masuk Pak Hasto lagi? Masih proses? Bagus. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk kesempatan pertemuan pertama ini, saya akan membawa, dan nanti mungkin juga akan dibantu oleh Pak Hasto, atau mungkin Pak Faruzi, atau mungkin beberapa teman yang lain, kita akan melihat dan menggunakan secara langsung bagaimana kecanggihan Google Drive, Doc, sama Slide yang kita dapatkan dari akun belajar.id. Kalau mungkin yang sudah kita biasa menggunakan di akun Google Gmail biasa yang free, itu mungkin kita sudah biasa, sudah artinya sudah tahulah selebihnya. Tapi mungkin kita akan mengulas lebih bagaimana keunggulan dan kelebihan yang kita dapatkan dari 3 fitur ini untuk pertemuan pertama. Oke. Nah, ini mungkin sudah Bapak Ibu dapatkan waktu beberapa hari kemarin yang sudah masuk ke kelas Google Classroom-nya. Jadi di materi hari pertama ini yang kita akan bahas 3 ini. Jadi di Google Drive, Google Doc, sama Google Slide. Oke. Nah, yang pertama dulu Google Drive. Nah, kondisi saat ini yang terjadi apa? Pembelajaran dari rumah yang sekarang kita lakukan. Terusan sarana dan prasarana tidak maksimal. Kenapa yang dikatakan tidak maksimal? Mungkin untuk beberapa sekolah tidak ada masalah ya. Tapi sebagian besar kita untuk lingkungan di daerah-daerah bukan terpencil ya, yang agak pinggiran, agak sedikit masuk itu. Ini sarana yang kita dapatkan itu sama sekali tidak pernah, mohon maaf, dipakai itu. Informasi terakhir dari beberapa instansi, beberapa lembaga lembaga profesi, organisasi profesi di Dompu, itu analisis terakhir itu dari input data yang dilakukan oleh beberapa organisasi profesi, pemanfaatan kuota pulsa pemerintah kemarin, Bapak Ibu Guru, itu tidak lebih dari 10-15%, bayangkan, mohon maaf. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Sampai anak-anak itu nggak tahu juga. Ada juga yang kalau nggak dapat ada masalah ya, tapi yang dapat ini, mohon maaf. Jadi pemanfaatannya cuma yang paling banyak itu yang menghabiskan yang 5 giga itu aja. Jadi yang 30 giga lebih itu nggak pernah dipakai gitu. Jadi itu yang kita sayangkan sekali. Dan sarana perangkat yang di sekolah pun, yang ada di sekolah, beberapa sekolah yang sudah punya gadget, itu hampir-hampir nggak pernah pakai. Nah, kita dengan Google yang ada akun pembelajaran belajar.id ini, kita maksimalkan itu. Karena dengan itu kita bisa free untuk menggunakannya. Insya Allah nanti untuk kalau tidak salah informasi Pak Hasto, jadi untuk bulan ini kan untuk ada tambahan 3 bulan ke depan. Jadi kalau nggak salah untuk Maret, April, Mei-nya katanya. Ya. Terus database tidak lengkap. Ya ini pun saya alami sendiri di sekolah saya sendiri. Jadi data itu nggak lengkap karena memang mohon maaf masih manual, hilang datanya, nggak terarsip dan sebagainya, tercecer, kena virus dan apalah alasannya. Nah itu yang terjadi saat ini. Terus monitoring manual. Jadi segala sesuatu untuk laporan sekarang itu yang kita lakukan rata-rata masih manual. Padahal kita kalau bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan akun belajar ID ini, semua akan bisa kita lakukan secara kolaborasi dan itu aman. Karena sudah saya lagi kita dijamin keamanan untuk penyimpanan datanya dan unlimited itu tadi. Oke, nah ini tadi yang terjadi. Jadi orang itu rata-rata masih pakai flash disk sekarang, takut kena virus, saking banyaknya materi yang disimpan atau isi yang disimpan, dan ujung-ujungnya apa? Full memory. Nah, kita akan mencari solusinya di sini. Ada Google Drive yang kita akan temukan di akun Belajar ID. Oke, Google Drive sendiri adalah akun pembelajaran yang kita dapatkan itu ada beberapa fungsi yang kita lihat sangat kelihatan sekali.
Yang pertama, penyimpanan tak terbatas, kiriman lampiran ukuran yang sangat besar, akses file offline ini bisa kita lakukan. Artinya kalaupun nanti internet itu putus, kita berada di luar jangkauan internet, kita masih bisa mengakses itu secara offline. Jadi kadang memang karena ini data online gitu ya, kebanyakan orang karena wah kalau tidak ada internet tidak bisa nih Pak. Oh ya, memang kenyataan awal itu seperti itu, tapi ternyata itu bisa kita minimalisir dengan adanya fitur akses file secara offline. Lihat perubahan pada file itu bisa kita lakukan. Siapa perubahan dan bagaimana itu akan kelihatan sekali. Apalagi yang berkolaborasi. Berbagi file dan folder, ya, nanti ada share namanya, Google berbagi, Drive berbagi tadi yang kita sampaikan, kita akan lihat. Keamanan yang terjamin dan lainnya. Oke, nah untuk penyimpanan tak terbatas seperti ini. Nah, kebetulan ini adalah drive saya ada 43,7 GB. Ya, Bapak Ibu Guru. Nah, Pak Hasto, izin Pak Hasto. Monitoring Pak Hasto. Pak Guru Hasto. Mungkin lagi keluar. Oke, kita lanjut aja. Jadi ini penyimpanannya tak terbatas. Jadi di sini kalau dibandingkan kalau untuk yang Google Drive biasa, itu kalau Google Drive biasa itu biasanya nanti saya bisa jelaskan. Ini kan ini slide ya, mohon maaf ya. Jadi kalau saya itu ada 15 GB yang free itu sudah terpakai 10,5 dari 15 GB sudah terpakai. Kalau untuk yang penyimpanan yang pakai akun belajar ide ini sampai berapapun tidak akan ada batasannya. Jadi yang terlihat di sini cuma ada data yang sudah dipakai atau yang menggunakan sudah 43,7 GB. Itu sudah. Jadi tidak ada tambahan nanti sudah berapa giga nanti sisanya dan sebagainya, tidak ada karena memang unlimited. Oke, terus cara membuat file ya. Mungkin ini langsung aja nanti kita praktekkan ya. Itu terus upload file, mungkin Bapak Ibu juga sudah paham. Terus untuk memindahkan file, nanti ada beberapa cara juga. Berbagi kolaborasi file pun juga kita nanti bisa lakukan. Menggunakan share, mendapatkan linknya, kita kasihkan berapa, statusnya seperti apa cuma yang diundang saja, dan sebagainya, nanti kita juga bisa lakukan. Terus di sini ada fitur tambahan tadi yang saya sampaikan, itu adalah adanya drive bersama. Jadi drive yang bisa kita pakai untuk bersama-sama. Jadi kalau kita membuat drive ini, artinya drive ini bukan hanya untuk kita. Jadi ini kita bisa untuk lakukan kolaborasi. Kalau apalagi sekolah yang seperti saya sampaikan tadi, data tercecer itu sekarang nanti sudah tidak ada. Data yang katanya hilang, terus ada bahasa orang katanya kalau beberapa waktu yang lalu, contoh mohon maaf saya pribadi dulu sebelum saya juga memaksimalkan 1 tahun 2 tahun terakhir kemarin sebelumnya, itu kalau ditanyakan Pak Rifin kumpulkan SK terakhir gitu ya mau tidak mau saya harus pulang dulu. Jaraknya saya sekarang itu ada sekitar 30-an kilo, 25 sampai 30 kilo. Saya pulang setengah jam, fotokopi dulu, balik lagi. Itu nggak cukup 1 jam untuk ngambil file. Nah, sedangkan itu sudah kita bisa lakukan sekarang kalau kita bisa melakukan penyimpanan di drive. Apalagi kalau untuk dalam sebuah satuan pendidikan, dalam sebuah sistem, itu kita bikinkan drive bersama. Jadi di situ nanti kita akan isikan berdasarkan nama-nama Bapak Ibu Guru, silakan mengisi data di situ. Jadi kalau nanti pada saat tata usaha, pihak nanti mungkin dari KCD atau dinas memerlukan data kita nggak perlu mencari-cari, kan dicari oleh tata usaha, karena filenya sudah lengkap. Tinggal ambil, tinggal download, tinggal print kalau memang dimintakan manual ya, atau mungkin print out-nya. Tapi kalau file ya sudah, tinggal ambil, tinggal kirim dan sebagainya. Itu sangat mudah sekali dan itu yang memang harus kita lakukan untuk melakukan transformasi perubahan yang seperti disampaikan Pak Hasto sama Pak Kepala PGRI tadi. Oke, lanjut. Maaf sebentar. Oke, tadi kita sampai di sini. Oke. Lanjut ya, tadi sudah. Oke. Sambil nunggu Pak Arifin, nanti tugasnya kawan-kawan itu berapa slide ya? Tugasnya ada 30-an Pak Guru. 29 kalau nggak salah. Nanti beberapa slide
didampingi mengerjakan bareng ya Pak Oh, Arifin siap, ya, santai siap, aja. siap, Nah, santai siap, aja. siap, Pak Guru. Oke, Supaya siap, siap. langkah demi langkah itu Oke, ya, kita jalani bareng-bareng gitu. siap, Terus siap, mungkin Pak Guru. kalau kekurangannya boleh dikerjakan di rumah. Oke, Nah, siap, siap. Ya, oh ya, mohon maaf. supaya nanti nggak lanjut. Syukur-syukur kalau selesai langsung hari ini Oh, syukur tahap alhamdulillah. Ya, cepet kok. Kalau memang Bapak Ibu guru mungkin bisa nanti sekali ya. Mungkin di prakteknya iya. saya sampaikan di slide-nya dulu Pak Guru. Cuman Jadi slide by slide aja. waktu praktek nanti Ya, slow aja. Sekarang ya, agak cepat gitu ya nggak agak cepet apa-apa. makanya Tapi waktu mohon maaf. praktek Oke. nanti semangat. Siap, Nah, siap. Oke, nah, oke, oke, ya, oke. Oke, Kita lanjut. kan nggak pengen ada yang ketinggalan. Benar, benar, benar ya. Oke, Bapak Ibu guru lanjut ya. Di sini tadi sampai di sini. Ya, mohon maaf. Oh ini. Oh, ini. Oh di sini. Kececer di sini. Mohon maaf. Tadi belum di. Oke, ini yang nomor 2-nya Google Doc tadi ya, Google Slide, Google Drive tadi sudah. Nanti ada beberapa kelebihannya, nanti kita langsung ke prakteknya aja. Untuk Google Doc-nya, ini adalah Google adalah word processor atau aplikasi pengolah kata yang berbasis Google. Anda dapat membuat, mengedit, kolaborasi, dan berbagi dokumen secara online dan mengakses dari komputer manapun dengan koneksi internet. Biarpun tadi sampaikan bisa kita lakukan juga untuk secara offline-nya. Oke. Nah, cara membukanya dari mana? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada titik 9 ini, kita klik, nanti kita akan cobakan, kita masuk ke doc, kita klik, akan muncul seperti ini. Oke, masuk ke doc, nanti kita tinggal buka file di dokumennya. Nah, di sini, setelah kita buka, kalau kita membuka secara umum, membuat biasa-biasa, tapi ternyata di Google Dokumen itu kita bisa konversi. Jadi yang kita, kalau mohon maaf, kalau Bapak Ibu Guru kadang itu download dalam bentuk PDF, itu di Google Dokumen, di Google Doc, itu bisa otomatis langsung kita rubah menjadi bentuk Google Dokumen. Jadi bentuk Word lah kalau di Microsoft ya. Tapi ini bentuk langsung kita bisa edit. Kita langsung bisa langsung kolaborasi gitu. Nah, ini untuk editan formatnya di Google Doc itu hampir sama seperti kalau Bapak Ibu guru ketik di Microsoft Word ya, kurang lebihnya. Nanti kita bisa lihat. Nah, share dan kolaborasi ini yang kita bisa lakukan. Jadi nanti ini ada beberapa fitur, ada kita bisa ngedit, cuma lihat atau kita cuma bisa komentar saja. Oke. Nah, ini untuk jenis komentarnya bisa kita lihat di sini nanti. Kalau kita nanti kolaborasi, kita maunya ada kesalahan. Nah, ini mungkin yang kita mau rencana lakukan. Mohon maaf, karena memang kebetulan kan akun belajar ID ini kan baru kita dapatkan beberapa bulan yang kemarin. Nah, itu yang memang sudah kita plan juga untuk sekolah saya. Kebetulan karena di SMA 3 ini kan sebelum-sebelumnya belum ada. Dan memang tahap digitalisasinya itu belum terlalu bagus. Nah, rencananya kita dalam penyampaian data, penyampaian RPP, administrasi nanti ke Bapak Ibu guru, kita akan bikinkan segini. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak ada cerita harus ngeprint dulu, harus merubah, nanti ada perubahan, di lagi dan sebagainya, nggak perlu. Jadi ini file yang sudah dipunyai oleh Bapak Ibu guru, itu nanti dikirimkan ke Wakakurikulum atau nanti ke kepala sekolah memang langsung dan sebagainya. Kalau memang ada perubahan atau ada yang diperbaiki, kita tinggal di komen di sini. Ada yang di komen, Pak, mungkin ini diperbaiki karena tanggalnya salah dan sebagainya. Itu bisa lihat di sini. Dan itu sangat fleksibel dan sangat kolaboratif sekali. Nah, itu rencana yang kita melakukan untuk mulai semester ini. Oke. Terus untuk ngeprintnya di sini langsung bisa. Dan downloadnya pun kita bisa untuk beberapa ekstensi. Dari kita download untuk nanti bentuknya Word, kalau nanti Microsoft Word, kalau kita kembali ke manual, sampai ke ODT, sampai ke RTF, PDF pun, itu sampai ke bentuk HTML pun ada. Dan bentuknya di situ pun enak. Inilah kelebihan-kelebihan yang bisa kita lakukan dan kita bisa manfaatkan maksimal di akun pembelajaran PPD untuk khususnya belajar selama PJJ. Nah, di sini juga akan bisa kita akses kalender, catatan, dan tugas di Google Dokumen di sebelah kanan nanti. Nah, nanti bagaimana fitur yang lebihnya nanti akan disampaikan oleh Pak Hasto dan Pak Koji. Terus akses offline yang tadi saya sampaikan. Nah, ini caranya. Jadi nanti kalau di sana untuk kita mengakses offline-nya, itu untuk datanya kita bisa langsung di sini. Di file itu akan ada make available offline. Nanti kita bisa cobakan dari itu. Jadi Pak Hasto sampaikan, mohon maaf saya kira agak cepat, nanti kita slow-nya akan kita pada saat prakteknya. Oke, history di Google Doc. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, adanya kolaborasi itu jadi kita akan ketahuan. Contoh sederhana. Ibarat kalau kita kadang mohon maaf kalau ketemu sama teman berempat, berlima atau banyak ya. Kadang kalau ada yang kentut, mohon maaf,
ada yang kentut tapi nggak suara, tahu-tahu ada baunya itu. Kita nggak bisa menjustifikasi siapa yang kentut itu karena ketahuinya banyak aja, tahunya nyiwe kamu dan sebagainya. Nah, ini tidak akan terjadi di Google Doc, Bapak Ibu. Di aplikasi di apa namanya akun pembelajaran .id ini tidak akan terjadi. Kenapa? Ini akan kita bisa telusuri lewat versi history. Jadi siapa nanti yang berkolaborasi, siapa yang mengganti, siapa yang ngedel, itu nanti akan kelihatan Bapak Ibu. Itu akan kelihatan sekali. Dan bisa kita tentukan. Mungkin ada si Pak Guru, Ibu Guru ini mungkin tanpa sengaja ngedel dan sebagainya. Kita akan kelihatan. Gitu ya. Kenapa? Versinya kita bisa lihat. Oke. Terus untuk yang powerful fitur yang lainnya adalah salah satunya ini. Nah, ini ada penerjemah, ada voice typing, sama add-on. Nanti add-on ini ada penambahan banyak yang ini tergantung kebutuhan. Nah, ini saya tidak buatkan slide-nya, tapi nanti kita langsung apa namanya? Langsung praktek Bapak Ibu Guru. Terjemahkan pun sama. Jadi sampai terakhir saya kemarin sampai sempat guyon gitu ya. Bahasa Lombok sudah ada belum, bahasa Bima sudah ada belum gitu. Karena setahu saya yang baru ada itu yang bahasa Javanese gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah esai atau ada apa namanya kolom apa namanya rubrik apa terserah gitu ya, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu otomatis kita bisa langsung translate. Mohon maaf, kalau dulu kan ada namanya translator gitu ya. Nah sekarang tidak perlu Bapak Ibu. Kita di Google Doc ini akan otomatis kita akan satu file itu utuh akan kita langsung ubah ke bahasa yang kita inginkan, dari mulai bahasa Arab, bahasa Prancis sampai saya sampaikan tadi bahasa Jawa pun ada di sana nanti gitu ya. Terus voice typing. Nah ini mohon maaf ada sisi positif dan tidaknya gitu ya. Tapi ya kita lihat sisi positifnya karena mempermudah kita. Nah, voice typing ini adalah mengetik dengan suara Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu Guru kalau maunya ingin melakukan atau mohon maaf ya, kita ingin membuat sesuatu, sebuah artikel, membuat laporan dan sebagainya, Bapak Ibu Guru pasti ngetik. Kalau yang sudah bisa 10 jari nggak apa-apa, tapi yang jadi masalah kadang yang 11 jari ini Bapak Ibu Guru. Jadi ketiknya lama, udah cetak lama. Nah, ternyata di Google Doc ini kita juga bisa ada fitur tambahan yang sangat powerful ya. Salah satunya adalah voice typing. Jadi mengetik dengan suara. Nanti kita bisa praktekkan. Jadi kalau kita ngomong, otomatis di Google Doc itu akan muncul sendiri. Kita akan praktekkan. Bapak Ibu pasti sudah sabar. Sekali lagi dan add-on-nya adalah nanti ada tambahan. Tergantung kita mau apa. Ada yang nanya kemarin, Pak untuk fitur tanda tangan ada nggak? Ah, kita cari. Second. Ya, itu kan ada tanda tangan. Kita cari. Terus berikutnya Google Slide, Bapak Ibu. Kita lanjut aja nanti kita tinggal prakteknya. Google Slide adalah program presentasi yang disertakan sebagai bagian paket perangkat lunak berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google dalam layanan Google Drive-nya. Kalau ibarat kita di Microsoft, nah PowerPoint Bapak Ibu kurang lebihnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Akses, membuat, edit tanpa sambungan internet pun bisa. Terus compatible dengan PowerPoint juga. Jadi bisa kita kolaborasikan. Dan yang pasti, kita bisa kerja kolaborasi. Ya, mungkin salah satunya tadi sudah Bapak Ibu Guru lakukan, mungkin yang di-share oleh Bapak Samsu Farozi untuk membuat foto pribadi, ya, foto yang ditampilkan tadi. Ya, itu fitur, salah satu fitur kolaborasi menggunakan Google Slide. Oke, lanjut. Nah, membukanya hampir sama seperti Doc tadi. Kalau Doc di sini, slide di sini. Tergantung nanti di mana arahnya. Tapi yang pasti ada di titik 9. Terus kelebihan Google Slide adalah menyimpan otomatis, Bapak Ibu. Jadi ini yang terjadi kalau kadang saya pun sering mengalami ini waktu sebelum-sebelumnya itu. Jadi karena kebetulan juga kita di daerah Bima, di daerah Sumbawa ini sering mati lampu gitu. Pada saat kita asik-asiknya nulis gitu, ternyata nggak taunya itu mati gitu ya. Belum kita sempat save. Ya sudah, yang kita sudah hampir mungkin setengah halaman atau berapa, hilang sudah. Tidak ada penyimpanan itu. Nah, ini tidak terjadi di Google Slide. Jadi sama tadi Google Slide, Google Doc dan sebagainya. Penyimpanan itu otomatis Bapak Ibu. Sepersekian detik Bapak Ibu Guru selesai, itu sudah kesimpan otomatis. Jadi kalau nanti kita bisa buktikan, benar enggak sih? Dia langsung otomatis ke kesimpan itu. Ya. Terus file mode offline-nya pun sama seperti tadi di Google Drive sama di Google Doc pun sama. Di Google Slide pun bisa dalam mode offline. Terus mengunduh dalam format lain. Nah ini sama tadi. Untuk di sini nanti kita bisa lihat langsung. Jadi salah satunya adalah kita bisa mengunduh langsung dalam bentuk PNG. Sudah, kita bisa dalam satu slide itu kita bisa langsung. Contohnya, kadang kan kalau ingin yang bikin banner, yang kalau ingin gampang lah di Microsoft PowerPoint ya. Nah ini kan hampir sama juga di Google Slide ini. Fiturnya hampir sama. Jadi disimpan langsung di download dalam bentuk PNG atau dalam bentuk JPG. Sangat gampang sekali. Terus fiturnya explore dari mulai gambar, tema, sumber dan layoutnya kita bisa explore. Ada fitur di bawahnya tambahan. Terus ada bisa mencari.
Seperti apa? Mencari file yang kita simpan tadi. Terus memasukkan video YouTube dan lain secara cepat. Jadi kalau biasanya kita input video gitu, biasanya kan kalau manual dulu ya, itu biasanya kita kalau di PowerPoint, ya kalau nggak tahu untuk yang generasi yang baru istilahnya ya. Gitu. Tapi yang lama dulu kan kita harus download dulu, terus kita langsung bikinkan link dan sebagainya. Di YouTube kan enggak, jadi di sana udah otomatis karena ini online ya. Jadi langsung kita carikan di linknya itu, kita langsung tentukan memang ini sesuai atau enggak, langsung dah kita nanti lakukan. Kita bisa cepat sekali mendapatkan. Terus dan kita bisa juga memilih durasi video. Jadi disinilah biasanya kita ketahui kalau umpamanya mohon maaf, biasa kalau kita mencari video pembelajaran baik mungkin di YouTube atau di tempat yang lain, biasanya kan ada introduction-nya, ada pembukaan lah istilahnya gitu, sampai penutupan itu butuhlah berapa detik, berapa menit. Padahal yang kita butuhkan mungkin intinya saja. Nah, di sini kita pilih durasinya bisa. Jadi kalau umpamanya ada durasi 10 menit gitu ya, kita ingin ngambil yang cuma 2 menit di tengah itu saja, bisa Bapak Ibu. Bisa. Nah, itulah satu format di format option yang bisa kita ambil, kita bisa manfaatkan untuk di Google Slide. Oke, nah ini untuk yang share-nya tadi yang saya sampaikan, ini bisa mengedit, kolaborasi, dan juga bisa melihat ataupun dia bisa cuma komentar saja. Oke, nanti bisa digunakan. Nah, ini yang sistem yang kolaborasi. Artinya apa Bapak Ibu? Ada gambar di atas ini, artinya ada 3 orang yang sedang melakukan pekerjaan pada file yang sama Bapak Ibu. Ya, jadi kalau namanya Bapak Ibu guru mengatakan ini sudah di-share ke beberapa teman atau mungkin sampai 50 teman dan sebagainya, tidak masalah. Jadi ini kalau nanti ada berapa orang yang pada saat sama itu melakukan pekerjaan di file yang sama, itu akan kelihatan. Dan itu akan kelihatan sekali kalau di slide itu akan si A ini berada di slide mana, lagi ngerjain di slide mana, itu akan kelihatan. Nanti kita akan coba Bapak Ibu. Ya, sangat membuka wawasan dan sangat kita membuat bukan gregetan ya, tapi sangat ingin mencoba gitu Bapak Ibu. Oke, nah itu Bapak Ibu guru yang mungkin bisa saya sampaikan dari penyampaian yang saya lakukan. Oke, dari penyampaian untuk di slide-nya di Google Slide, Google Doc, Google Drive selesai. Nanti kita langsung melakukan uji coba menggunakan penggunaan Google ketiga-tiganya. Oke, Pak Hasto, kita bisa mulai Pak Hasto? Oke, mungkin kita langsung aja Pak Guru, Bapak Guru ya. Halo, Pak Hasto. Di luar, mohon maaf juga. Oke, Bapak Ibu Guru, mungkin saya tidak bisa melihat satu-satu juga yang chattingnya ya, mohon maaf mungkin ada pertanyaan atau mungkin seperti apa, mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Hasto sama Pak Hairudin. Ya, izin nanti. Pak Hasto, halo. Ya. Oke Pak, nanti kami rekap dulu pertanyaannya. Oh, oke, siap. Ya, sambil. Oke, Bapak Ibu Guru, kita langsung membuka dari awal Google Drive, Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Nah, jadi kalau kita ingin lihat di Google Drive seperti apa isinya, kita lihat di sini. Nah, di sini yang saya lakukan, mungkin kalau Bapak Ibu Guru yang mungkin di depan laptop, yang mungkin baru, yang mohon maaf, mungkin bisa mengikuti langsung. Nah, tapi kalau mungkin yang sudah, mohon maaf, mungkin ada Pak Hamdani juga, mohon maaf, master di Lombok juga, minta izin Pak Hamdani, mungkin saya berada di sini, mungkin nanti gantian sama Pak Hamdani nanti. Oke, dan Bapak Ibu Guru yang lainnya mungkin. Ini kalau kita pakai akun belajar.id yang sudah diaktifkan, mohon maaf, mungkin biar sama ya persepsinya ya. Nah, ini ada akun belajar.id-nya di sini. Terusan ini ada drive-nya seperti ini, ada dari mulai priority, my drive, tidak ada masalah, kita sudah biasa dapatkan ini. Dan ini yang kita maksud tadi, ada share drive, Bapak Ibu Guru. Nah, share drive itu tadi saya sampaikan adalah drive yang kita bisa share untuk semua beberapa orang yang kita akan ikutkan dalam kolaborasi itu. Kita akan ikutkan share itu drive-nya. Nah, kalau kita ingin buatnya, atau mungkin kita dulu share with me, itu tidak ada masalah, biasanya sudah kita dapatkan sebelumnya di yang biasa pun sama.
Atau mungkin mohon maaf, biar kita agak tahu bedanya tadi yang mungkin apakah benar sih Pak Arifin gitu. Nah ini untuk yang akun Oke, ini akun saya yang Gmail biasa Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini Gmail biasa, ini Mas Arifin SSI, gmail.com. Kalau yang satunya tadi adalah Arifin 64, guru SMA belajar ID. Nah, bisa kita lihat paling kentara sekali berada di storage, ada penyimpanan. Nah, kalau kita lihat di sini, punya saya ini sudah terpakai 10,5 dari 15 giga Bapak Ibu. Jadi ini kalau sudah 15 giga, itu sudah nggak bisa nyimpan lagi, sudah penuh. Nah, terus berbagi kepada saya tadi ada di sana juga, sudah kita dapatkan ini. Nah, ini. Nah, di sini mohon maaf, share with me ini. Kita lihat juga. Saya akan saya. Oke. Nah, terus yang ini yang tidak ada di fitur kalau biasa. Drive yang berbagi. Nah, di sini tidak ada Bapak Ibu. Ya, cuma ini aja yang ada. Ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang biasa pun di sini ada tulisannya sekarang. Kemarin saya lihat belum ada gitu ya. Sekarang ada nih. Beli penyimpanan. Kalau nanti sudah penuh, kita diarahkan untuk membeli. Nah, makanya dulu itu saya punya teman juga, kalau ingin menyimpan gitu, mohon maaf, sampai punya akun itu 5. Karena kalau kita hitung juga, kalau saya ingin menyimpan 43, itu minimal ada 3 akun kan Bapak Ibu. Karena 43, 15, 15, 30, 45 kan, sudah 43. Jadi kalau saya ingin menyimpan dengan file saya yang sekarang, di akun belajar ide ini, logikanya saya harus punya 3 akun. Ya, yang kelihatan sekali seperti yang saya sampaikan tadi. Terus ada share video tadi sudah ada masalah, terus sampah dan sebagainya. Ini yang paling ketara sekali. Nah, terus bagaimana cara membuat folder dan sebagainya, itu mungkin Bapak Ibu sudah bisa ya. Kalau ada salahnya kita coba satu-satu juga. Kalau kita ingin membuat file, kita membuat folder di sini. Kita new folder. Oke, tinggal kita ketikkan namanya folder baru. Oke. Pak Arifin, Iya dah. untuk tugas slide pertama itu apa ya? Oh, slide pertama itu umum, Mbak. Jadi, atau mungkin kita slide-nya dulu. Gimana? Ya, maksud saya kita biar kawan-kawan nanti nggak mungkin agak bingung maksud tugas gitu ya? itu. Sambil gitu. misalkan slide 1 itu kita bantu mengisi, gitu, langkah bareng. Terus berikutnya, kalau waktu nggak cukup ya biar dilanjutkan di rumah. Siap. Jadi kita melangkah bareng-bareng gitu, supaya kawan-kawan ikut bergerak. Siap, Pak Guru. Oke. Nah, jadi tahapnya minta klik apa. Oke. Sampai screenshotnya. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu Guru, ya, mungkin terima kasih Pak Hasto. Jadi untuk setiap kali pertemuan Bapak Ibu Guru, nanti kita akan punya tugas praktek. Nah, tugas praktek ini nanti kolaborasi. Kenapa saya katakan kolaborasi? Memang per pribadi ya, tapi nanti dalam penugasannya itu nanti akan bisa Bapak Ibu bisa pelajari pada saat nanti belajar di Google Classroom dengan Pak Hasto kalau nggak salah. Nanti di sana akan kita belajar. Kita itu kalau punya satu soal, kita bagikan satu dengan yang lain, itu akan masing-masing punya sendiri. Disalurkan satu-satu, dikopikan gitu Bapak Ibu. Jadi tidak bersama. Beda kalau kita punya share bersama-sama itu beda. Nah, seperti yang Pak Hasto sampaikan, nah kita nanti akan ada penugasan praktek ini Bapak Ibu. Saya ambilkan ke contoh nanti karena di sana nanti kalau saya sertakan contohnya dan saya juga nanti akan berikan tugas prakteknya. Kita lihat di contoh soalnya. Sudah ada. Nanti di sana akan Bapak Ibu jelas sekali kok sudah tinggal bagaimana caranya dan sebagainya sudah kelihatan. Nah, bentuk presentasinya seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, Oke. Kawan-kawan bisa buka tugasnya nggak, Pak? Oh, belum. Karena bisa dibuka atau belum? Karena rencana saya biar selesai nanti baru mengerjakan. Mungkin saya kan tidak apa-apa kalau memang sekarang Pak Guru. Gimana? Iya, dibimbing untuk mengerjakan 2-3 slide gitu. Oh gitu nih. Kalau gitu saya canangkan dulu. Saya ke kayaknya sudah di-share ya? Belum. Saya lihat. Baru saya draft. Maaf.
sebentar ya Bapak Ibu, ini Oke, izin Bapak kan Ibu Guru, mohon maaf. sambil Pak Arifin menyiapkan diri, Oke. karena Ya, nanti ya. supaya nggak bingung tugasnya, nanti Bapak Ibu akan dibimbing mengerjakan tugas, bahkan mungkin kalau memungkinkan ya sambil jalan tugasnya selesai juga. Ya. Sekarang sama Pak Bapak Arifin Ibu. kita langkah demi langkah kita Oke. buktikan. Itu Oke. ada slide yang akan dibagikan oleh Pak Arifin kepada Bapak Ibu Guru, nanti membuka bareng-bareng lah. Ya. Kalau enggak ya di penjelasan aja dulu. Oke. Kita lihat dulu Pak. Ya, saya sudah tugaskan Pak Hasto. Jadi Bapak Ibu Guru semuanya bisa langsung melihat di Google Classroom-nya masing-masing. Silahkan. Nah, Bapak Ibu di sana sambil ngelihat ini ya, Classroom ya, Oke. sambil ngerjakan ya. Ya, oke. Sambil bareng-bareng. Sudah Biar nggak ada saya kebingungan nanti di betul. Ada di bagian penugasan Bapak Ibu Guru. Nah, seperti ini bentuknya. Pak Arifin nanti menjelaskan slide 1 sambil Siap. tujuannya membuat slide 1 itu apa gitu. Oh, siap, siap. Ya. Misalkan memindahkan drive kayak gitulah. Oke. Buktinya ini. Ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu Guru. Langkahnya apa? Bareng-bareng. Ya. Oke, Bapak Ibu Guru sudah ya. Mungkin kalau sudah, jadi bentuknya nanti Pak Hasto ini sharing saya masih kelihatan nggih? Masih. Oke, sambil masih ya? kita Kelihatan ya? Masih jelas, masih jelas. Oke, terima kasih Pak Hamdani. Silakan Bapak Ibu Guru buka. Nanti di sana akan Hamdani kita ini aman kita. Iya, saya sungkan malah Pak Hasto deh. Ini ada Pak Hamdani insya Allah. Iya, jadi seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, nanti ada tugas yang mohon maaf. Ya. Oke. Tugasnya nanti seperti ini Bapak Ibu Guru. Nah, nanti akan ada penjelasan. Terus yang ada di sini, ini adalah contohnya Bapak Ibu Guru. Contohnya ini Bapak Ibu Guru cuman sekedar ya. Bimbing Bapak Ibu langkah demi langkah untuk membuka tugas. Klik ya. apa dulu? Oke. Jadi Bapak Ibu Guru buka Google Classroom-nya dulu. Sudah semuanya nih Bapak Ibu? Sudah? Siapa yang belum angkat tangan dulu? Siapa yang belum? Jawab dulu. Supaya kita bareng-bareng ini. Yeah. Kita bareng-bareng. Buka Google Classroom semuanya. Oke, Pak Ibrawa sudah ya? Yang sudah komen. Ya. Tugas hari pertama itu ya Pak? Ya, untuk hari pertama Bapak Ibu, Pak Guru. Ya, nanti hari kedua, ketiga ada lagi. Jadi biar tidak numpuk nanti Pak Guru. Pak Januar listrik padam ya, nanti mengikuti rekamannya Pak. Oh iya, iya, siap. Pak Ibrahim mohon mikrofonnya dimatikan kalau sudah. Oh iya. Ini Bu Ibu Baik Wahyu ini sudah ya. Yang sudah komen supaya Pak Arifin melangkah ke berikutnya. Jadi kita bareng-bareng Pak Arifin. Oke, siap Pak Guru. Kita bareng-bareng. Yang sudah komen. Pak, minta akses hari ini? Yang di bawah Pak Guru, bukan yang contohnya. Sudah. Yang tugas. Kita bareng-bareng Pak Arifin. Kita tarik rem dulu sebentar. Oke. Anda membutuhkan akses untuk yang contoh, bukan Pak Guru ya? Sebentar. Oh ya. Bu Yuniarti, Bu Abdurrahim, tolong mic-nya. Ini mic-nya ini. Itu. Terima kasih. Iya, mic-nya Cici. Oh iya. Bu Yen, Zoom. Iya, silakan gabung biar nanti yang ketinggalan langkah bisa melihat di rekaman YouTube yang akan kita share di Classroom. Ya. Oke. Siap Pak Guru. Bisa Pak Guru? Mohon maaf. Izin yang sudah bisa buka. Sudah mulai bergabung ini Pak Arifin. Langkah berikutnya Pak Arifin. Ya? Oke, ya. Jadi Bapak Ibu Guru di sana ada 2 file, sekali lagi tugas penugasan sendiri. Kalau yang di atas tadi ada untuk yang contohnya. Jadi Bapak Ibu Guru yang di atas ini filenya kelihatan ya. Nah, ini yang link ini untuk yang contohnya. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal mengikuti contohnya ini saja. Di penugasan praktek ini nanti dia kosong, tinggal mengikuti seperti apa yang dicontoh itu. Nah, bentuknya kalau yang dicontoh kan seperti ini. Nah, ini yang mohon maaf. Nah, yang penugasan ini yang contohnya Bapak Ibu Guru seperti ini.
Nah, ini yang sudah ada isinya. Nah, punya Bapak Ibu guru kalau yang di penugasan itu dia masih kosong. Maaf, Oke. saya bisa. Untuk mengisi Pak Arifin, mengisi slide Ya. 1, langkahnya Oke. bareng-bareng. Kita coba bareng-bareng isi slide 1. Oke. Nah, di slide Kita satunya Bapak Ibu mulai guru, di sini ada kalau tidak salah 30 lembar, nggih. Ya, slide 1 ada aja, slide ya. pertama aja. Ya, di sini mohon maaf, saya slide 1 itu masih menggunakan bawaan dari Google Master Trainer, Siap. Pak Hasto, karena memang Berarti- istilahnya apa ya, istilahnya masih promosinya Google ya, makanya Iya, masukkan di ATM sana. ya. Ya, Oke, betul. yang Nah, kedua, kalau Bapak Ibu guru pengen gampang, mohon maaf, kalau sudah nanti bisa membuka seperti ini, Bapak Ibu guru nggak usah repot, langsung diklik di sini aja akan muncul. Nah, di sini Bapak Ibu guru. Bapak coba Ibu guru nggak perlu nyari, klik aja di pusat bantuan Google ini. Klik, Oke. nanti akan ada linknya Bapak Ibu guru. silakan Tinggal klik klik bareng-bareng, linknya. Ibu. Langsung bareng, muncul link seperti kita ini. kerjakan tugasnya ini Ya, bareng-bareng. ya, Jadi ada Pak linknya mau seperti bimbing ini. Bapak Ibu mengerjakan Oke. tugas ini. Slide 2 nih, slide 2. Ya, ini slide yang kedua, yang ketiga Pak Hasto. Ya, Ketiga slide tuh ya. ketiga, ya, slide ketiga Bapak Ibu guru semuanya. Jadi yang dimaksud kadang kan bingung, Pak, kok screenshot pusat bantuan Google itu yang mana alamatnya gitu kan? Bingung kan? Nah, langsung aja di sini Bapak Ibu guru. Langsung Coba diklik di siapa yang sini. sudah berhasil Nah, ngeklik pusat bantuan oke. Google? Ya, langsung diklik nanti kan lari ke alamat yang dituju. Nah, seperti ini sudah Bapak Ibu guru. Terus yang di screenshot yang mana, Pak? Nah, sebentar. Ini masih terlalu. Ini ya. Yang di screenshot. Ya, nah, contohnya yang di penugasan nih Bapak Ibu guru. Nah, yang di screenshot adalah yang ada tulisan ini, bagaimana bantuan-bantuan Anda, yang ada tulisan tadi, yang kita ini tadi, mohon maaf. Nah, ini. Nah, yang di screenshot adalah screenshot total sampai kelihatan ada akunnya Bapak Ibu guru di sini. Oke, Jadi nanti cara kalau sih mau screenshot, cara